Anak 90-an mana sih yang gak kenal serial ini? Bahkan gua, Lord Film, pernah rela bolos sekolah cuma buat nonton Avatar The Legend of Aang di Global TV. Masa lalu yang indah, yang rasanya gak akan pernah bisa kembali. 2 dekade lalu, Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzki menciptakan animasi yang ditujukan untuk anak-anak, tapi malah jadi masterpiece lintas generasi. Buat banyak dari kita, Aang bukan cuma karakter, dia adalah teman masa kecil, seperti saudara yang tumbuh bersama kita, dengan nilai, kegagalan, dan perjalanan spiritualnya. Gue adalah bagian dari generasi yang tumbuh bersama Avatar. Dan ketika Netflix mengumumkan akan membuat adaptasi live actionnya, jujur, hati ini campur aduk. Apalagi setelah trauma live action 2010 yang kita sepakat ya, lebih cocok disebut parodi tragis. Awalnya gue hype banget, apalagi pas pertama kali nonton, sempat terbuai nostalgia. Tapi makin gue renungkan, makin terasa ada sesuatu yang hilang. Di video ini kita akan bahas apa yang hilang dari Avatar The Last Airbender versi Netflix. Tapi sebelum kita mulai, klik subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman lu yang juga pernah tumbuh bersama Aang. Karena di Lord Film, kita nggak bahas film cuma dari permukaan doang. So let's get started! My name is Gordon Cormier. I'm 11 years old. My name is Ian Owsley. 2018, Netflix mengumumkan proyek ambisius, live action Avatar The Last Airbender. Tapi ini bukan sekedar adaptasi, ini diumumkan sebagai reimagining atau penggambaran ulang yang berkomitmen menjaga visi asli para pencipta, Brian Konietzki dan Michael Dante DiMartino. 2 otak di balik kejayaan serial tahun 2005 ini. Netflix kelihatan serius. Mereka janji, kali ini nggak bakal kayak adaptasi 2010 dulu. Nggak asal live action, nggak asal juga nostalgia. Bahkan di tahap awal, Brian dan Mike dilibatkan langsung sebagai showrunner. Buat fans, ini mimpi basah jadi kenyataan. Tapi semuanya berubah ketika berita itu datang. 2 tahun kemudian, berita itu jatuh kayak petir. Mike keluar dari proyek, Brian menyusul. Dan mereka nggak pakai bahasa manis. Lingkungannya udah nggak sehat buat kreativitas. Janji yang dulu dibuat tidak ditepati. Yang bikin makin ironis, justru ketika Netflix berusaha mempertahankan otentisitas, mereka pelan-pelan mulai mengambil alih arah kreatif. Di balik layar, katanya Netflix ingin karakter lebih dewasa. Cerita dibuat lebih gritty, realistis. Bahkan sempat ada rumor tentang perubahan besar seperti romansa baru dan penghilangan humor khas Avatar. Ini jadi pertanyaan besar. Buat apa mempertahankan format asli kalau jiwanya ditinggal? Karena kamu nggak bisa buat adaptasi cuma karena kamu bisa. Kamu harus ngerti kenapa cerita ini bekerja dari awal. Harus tahu kenapa jutaan orang dulu jatuh cinta ke dunia 4 elemen ini. Kalau enggak, hasilnya cuma kemasan mahal, tapi kosong. Dan ketika para pencipta aslinya mundur, sebagian fans juga ikut mundur. Karena mereka tahu sesuatu yang besar telah hilang. Di titik ini, adaptasi ini belum tayang, tapi sudah kehilangan arah. Karena tanpa roh penciptanya, bisakah sebuah legenda tetap hidup? Ya, gue paham, adaptasi nggak harus plek-plekan sama sumber aslinya. Bahkan gue mengakui, beberapa perubahan di versi Netflix ini cukup cerdas. Contohnya, pembuangan Zuko yang dikaitkan dengan pasukan ke-21, yang mana itu adalah pasukan pengalihan alias mereka dikorbankan untuk kemenangan peperangan melawan kerajaan tanah. Di situ, Zuko dibuang bersama dengan pasukan tersebut. Dan itu buat gue merinding. Perubahan itu bikin hubungan Zuko dan anak buahnya lebih kuat. Dan di animasi, itu nyaris nggak ada. Itu adalah adaptasi yang sangat baik. Tapi masalahnya muncul ketika perubahan itu menyentuh inti karakter, bagian yang paling esensial dari Avatar. Ya, gue ngerti kok kenapa Avatar akhirnya diangkat lagi. Semua sekarang serba live action. Karena jujur aja, ada kepuasan tersendiri ketika lu ngeliat karakter animasi favorit lo berubah jadi nyata. Apalagi Avatar nih, ini tuh bukan kartun biasa. Ada fight scene pakai elemen. Ada bending, api, air, tanah, udara. Dan semua itu kalau divisualin dengan teknologi sekarang, bisa kelihatan gila keren banget. Itu alasan kenapa versi live action kelihatannya menjanjikan. Tapi, disitulah jebakannya. Banyak yang ngira, cukup bikin ulang aja dengan CGI bagus, aktor keren, dan set yang mewah, udah cukup buat jadiin adaptasi ini berhasil. Padahal nggak gitu. Kamu nggak bisa bikin adaptasi cuma karena kamu bisa. Harus ada alasan yang lebih dalam. Harus ada jiwa yang lu bawa dari versi originalnya. Kalau cuma ngulang doang, atau malah ngerusak apa yang dulu udah kuat, ya hasilnya jelas, fans kecewa. Adaptasi itu bukan sekedar produksi ulang, tapi reinterpretasi yang paham kenapa cerita ini dicintai sejak awal. Dan itulah kenapa banyak adaptasi live action gagal.
Karena mereka nggak ngerti apa yang bikin versi aslinya spesial. Avatar Netflix, ya sayangnya jatuh ke lubang yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengganggu gue secara personal. Karakter Aang. Dalam animasi, Aang melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar bukan karena kecelakaan, tapi karena simple, dia takut. Dia masih anak-anak, mentalnya belum siap, dia kabur. Dan akibatnya, seluruh klan pengembara udara dibantai. Rasa bersalah itu menjadi fondasi krisis identitas dan perjalanan spiritual Aang. Di versi Netflix, Aang sebenarnya nggak kabur. Dia tuh udah dikasih tahu kalau dia avatar. Bahkan Gyatso sempat nenangin dirinya. Dia tuh sebenarnya cuma pengen refreshing naik kapal, lalu nggak sengaja terjebak dalam badai, sembari seluruh klan pengembara udara dibantai. Big mistake. Ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh penulisan Avatar versi Netflix. Momen ini bukan cuma soal teknis kejadian. Inilah fondasi emosional kenapa Aang punya beban besar dalam kisahnya. Kalau lu ubah bagian itu jadi kebetulan, maka seluruh perjalanan emosional Aang kehilangan makna. Dan bukan cuma itu. Di Pulau Kyoshi, Aang versi animasi datang karena pengen main-main, naik monster air unagi. Kekanak-kanakan, ceroboh, tapi sangat manusiawi. Inilah Aang yang sama. Tapi versi Netflix, Aang datang karena ingin belajar jadi avatar. Wow, sungguh mulia ya. Terlalu bijak untuk anak umur 12 tahun. Aang live action ini seperti versi dewasa dari multiverse lain. Bukan teman masa kecil gue. Terlalu serius, terlalu tenang, terlalu bijak. Bahkan lihat ekspresinya, gak punya jiwa anak-anak yang dulu bikin kita suka sama dia. Bahkan karakter seperti King Bumi tidak luput dari pergeseran nada. Di animasi, Bumi adalah kejenakaan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Ia konyol, absurd, tapi juga bijak dalam cara yang tak biasa. Saat Omashu dikuasai musuh, tubuhnya dikurung dalam peti, hanya menyisakan kepalanya saja. Dan dengan tenang ia berkata kepada Aang, ada saatnya kita bertempur, ada saatnya kita diam, tidak melakukan apa-apa, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Sebuah filosofi yang dalam, disampaikan dengan cara yang sangat ringan. Tapi di versi ini, Bumi penuh kemarahan. Ia kecewa pada Aang, marah karena ditinggal, sama seperti hampir semua karakter lain. Padahal Aang tidak pernah benar-benar lari dari tanggung jawab. Ia tidak kabur karena takut. Ia terjebak, dihisap oleh badai ketika hendak menyelamatkan apa. Lihat kan, implikasinya dalam. Hanya dengan mengubah arc karakter Aang, cerita ini bergeser. Bukan lagi tentang anak kecil yang terpaksa memikul beban dunia, tapi tentang anak yang dituduh melarikan diri dan dunia yang tak bisa memaafkannya. Ini bukan Aang yang kita kenal. Ini seperti Aang dari semesta lain. Dan ini baru Aang dan Bumi ya. Sokka dan Katara pun terasa berbeda dari yang kita kenal. Percaya deh, kalau kita mau ngelis satu-satu, video ini bakal bisa jadi seharian. Dan ini bukan soal acting semata ya. Ini soal penulisan karakter. Ketika karakter ditulis ulang tanpa memahami esensi lamanya, maka hasilnya cuma replikasi, bukan reinkarnasi. Animasi Avatar itu dalam. Di balik ceritanya, ia mengangkat tema kolonialisme, kehilangan, trauma, dan pengampunan dengan lembut, tapi menusuk. Setiap episodenya punya makna. Setiap langkah para karakter membawa mereka pada pertumbuhan batin. Live action mencoba merekam itu, tapi gagal dalam pacing dan penghayatan. Contoh, Zuko. Perjalanan emosinya di versi animasi itu perlahan, menyakitkan dan real. Tapi di Netflix, terasa kayak fast forward trauma. Untungnya, chemistry dengan Paman Iroh masih terasa hangat. Dan aktor Raja Api Ozai, gue akui, dia perfect banget. Tapi tetap aja, ketika jiwa narasi terlalu dipersingkat atau disederhanakan, maka akan kehilangan nilainya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Avatar versi Netflix ini masih membawa roh aslinya? Sebagian fans bilang, ini baru season 1. Ya, betul. Tapi masalahnya bukan soal panjang atau pendeknya season. Masalahnya adalah fondasi. Dan ketika fondasinya dibangun di atas keputusan kreatif yang lepas dari roh aslinya, maka bangunannya pun akan goyah. Adaptasi bukan tentang copy paste, tapi tentang menangkap esensi. Dan di sini esensinya hilang arah. Gue nggak bilang serial ini tanpa potensi. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Tapi selama yang menggenggam kendali bukanlah mereka yang memahami kedalaman aslinya, maka kita hanya akan dapat versi fotokopi halus dari sesuatu yang pernah hidup. Dan buat gue,
Aang live action ini bukan temanku. Dia bukan anak yang dulu pernah tumbuh bersamaku. Dia cuma karakter lain dengan nama yang sama. Dia seperti Aang dari universe lain. Kalau kamu fans Avatar, haruskah kamu menonton ini? Jawabannya tergantung ekspektasimu. Kalau lu cuma pengen lihat dunia Avatar divisualin dengan efek modern, ya lu bakal nemuin beberapa momen yang bikin puas, beberapa adegan pertarungan, efek bending, atau sekedar nostalgia lihat apa terbang. Itu semua tetap punya daya tarik tersendiri. Tapi, kalau lu berharap ngerasain kembali perasaan waktu pertama kali nonton Avatar, perasaan hangat, lucu, tapi juga dalam dan bermakna, kemungkinan besar lu bakal kecewa. Ini bukan adaptasi yang buruk banget, enggak. Tapi juga bukan sesuatu yang bakal lu ingat seumur hidup. Dia aman, terlalu aman. Dan buat cerita sekaya Avatar, itu sebenarnya lebih menyakitkan daripada gagal total. Karena Avatar bukan sekedar cerita anak. Ini kisah spiritual, kisah trauma, persahabatan, dan penebusan. Dan semua itu sayangnya gak sepenuhnya hidup di sini. Kadang, dalam upaya membangkitkan masa lalu, kita justru kehilangan jiwanya. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal siapa yang benar-benar mengerti kenapa dulu kita jatuh cinta. Dan itu yang belum bisa ditangkap versi live action ini. Kalau kamu juga ngerasa kehilangan sesuatu dalam versi live action ini, komen di bawah. Versi mana yang lebih menyentuh hati kamu? Jangan lupa nonton video pembahasan gue lainnya dari dunia film dan series. Karena di Lord Film, kita nggak bahas film dari kulit luarnya aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Until next time.